Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Jihan Nur Ajijah dengan NPM 1940100392. Baik, yang pertama yaitu perencanaan keuangan pribadi adalah suatu proses sistematis yang mempertimbangkan elemen penting perusahaan keuangan pribadi untuk mencapai tujuan keuangan. Yang pertama yaitu jelaskan 6 langkah proses perencanaan keuangan. Proses perencanaan keuangan yang pertama ada tentukan mimpi. Yang kedua yaitu mengetahui kebutuhan dana. Yang ketiga yaitu susun strategi. Yang keempat yaitu kenali produk finansial. Yang kelima yaitu jalankan perencanaan keuangan. Dan yang terakhir yaitu amati dan lakukan evaluasi. Baik, yang pertama yaitu menentukan mimpi. Kita harus tahu mimpi apa yang akan kita gapai atau yang akan kita jalankan. Contohnya saya ingin menjadi businesswoman. Dalam businesswoman itu apa yang harus kita lakukan gitu. Dan selanjutnya itu kita harus mengetahui kebutuhan dana. Kita harus mengetahui dana apa saja yang akan kita keluarkan. Mungkin jika kita ingin berbisnis, kita tentu saja harus mengeluarkan yang pertama itu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap di sini yaitu seperti uang sewa dan gaji karyawan. Yang selanjutnya itu biaya variabel atau biaya yang tidak menentu. Mungkin seperti kita melakukan pengiklanan. Yang kedua yaitu proses atau seperti promosi dan lain-lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya yaitu susun strategi. Kita akan menyusun strategi apa saja yang akan kita lakukan sebagai businesswoman. Saya di sini akan melakukan strategi, yaitu yang pertama growth strategi atau memperkenalkan produk yang sudah ada, tetapi kita akan melakukan yang lebih inovatif. Yang selanjutnya adalah diferensial produk atau pembeda dari produk yang lain dan jasa yang mungkin orang lain jarang dilakukan. Di situ saya akan melakukan perubahan, entah itu dari segi model atau segi dari layanan, sehingga menjadikan pembeda dari produk-produk yang lain. Dan cara itu tentunya tidak harus melakukan biaya tambahan, karena mungkin kita akan melakukannya dengan lebih cermat dan lebih strategis. Yang selanjutnya yaitu saya akan melakukan strategi dari konten. Di sini saya akan menggunakan digital marketing. Pada digital marketing ini karena sudah sangat banyak pembisnis di luar sana yang sudah melakukan digital marketing karena tingkat keefektivitasan penjualan mereka lebih pesat. Digital marketing ini mungkin saya akan menggunakan iklan, entah iklan pada FB Ads atau IG Ads atau TikTok yang sekarang sedang ramai-ramainya, lalu menggunakan marketplace, bisa menggunakan juga endorsement agar tingkat penjualan lebih efektif dan efisien. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenali produk finansial. Tentunya kita harus mengetahui produk finansial apa saja yang ada di pasaran. Entah itu dari segi harga atau kualitas, biasanya berbeda-beda dari setiap produk. Yang kelima yaitu menjalankan rencana keuangan. Kita harus menjalankan rencana keuangan kita pada bisnis kita tersebut. Tentunya telah mempunyai tujuan masing-masing dan tentunya ingin mencapai financial goals. Lalu selanjutnya yaitu amati dan lakukan evaluasi. Dalam mengamati dan melakukan evaluasi, biasanya kita harus melakukan pengecekan keuangan. Mungkin jika saya ingin berbisnis, saya bisa mengecek keuangan saya sekitar 3, 6, 9 atau sampai 1 tahun sekali, lalu mengevaluasikannya untuk melakukan perbaikan atas kekurangan dan kesalahan yang telah saya lakukan pada hari kemarin agar lebih baik di kedepan yang akan datang. Baik, tugas yang kedua yaitu perencanaan keuangan yang baik diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan. Jelaskan manfaat perencanaan keuangan yang baik. Yang pertama yaitu kita bisa mengalokasikan keuangan.
Manfaat di sini adalah untuk mengalokasikan keuangan pribadi maupun bisnis yang kita jalankan dengan membuat daftar perencanaan keuangan. Maka keuangan perusahaan akan dialokasikan untuk membiayai segala kepentingan yang dapat memiliki manfaat dan lini perusahaan. Karena biasanya dalam perencanaan keuangan ini juga akan mengontrol setiap pos-pos anggaran yang tidak terlalu penting, mungkin sifatnya yang bisa kita tunda. Yang kedua yaitu peningkatan produktivitas. Dalam keuangan ini akan menjadikan jembatan untuk meningkatkan produktivitas. Ya, caranya untuk dengan kita merencanakan pembiayaan untuk produktivitas yang belum kita terjamah, yang mungkin dilalui dengan rapat atau kesepakatan bersama dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan di dalam perusahaan tersebut. Yang selanjutnya itu investasi. Dalam perencanaan keuangan ini tentunya yang baik sudah harus kita meliputi kehidupan pribadi, entah itu pilihan resiko dan tujuan masa depan. Yang selanjutnya itu meraih tujuan jangka panjang. Misalnya kita memiliki tujuan jangka panjang dalam kehidupan seperti membeli mobil atau membeli rumah, membiayai pendidikan anak, dan melangsungkan pernikahan. Tidak dapat dipungkiri tujuan tersebut mungkin sangat penting untuk pribadi kita masing-masing, karena ya untuk itulah perencanaan keuangan bisa membantu kita menyusun rencana-rencana kita ke depannya. Pilihan karir Anda dan jelaskan hubungannya terhadap perencanaan keuangan pribadi. Baik di sini karena saya ingin menjadi businesswoman, saya akan melakukan hubungan antara perencanaan keuangan di sini. Saya biasanya akan mencatat pendapatan bersih tiap bulan saya berapa, income yang masuk ke saya berapa. Lalu saya akan menghitung pada setiap bulannya. Biasanya ini akan memotong atau seperti pajak atau asuransi dan lain-lain sebagainya. Lalu saya akan menerapkan metode 3 pos. Yang pertama yaitu 50%. 50% untuk utang, tagihan cicilan, listrik, bahan makanan bulanan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu 20% untuk tabungan jangka panjang seperti investasi, asuransi, maupun menabung. Yang selanjutnya itu 30% untuk gaya hidup seperti belanja, liburan, dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya itu menggunakan 2 rekening yang berbeda. Saya akan menggunakan 1 rekening untuk bisnis, 1 rekening untuk pribadi saya sendiri, agar tidak saya akan mengusahakan agar kebutuhan finansial saya dan bisnis saya tidak tercampur ratakan untuk mengurangi resiko-resiko yang tidak akan kita ketahui dalam jangka panjang. Lalu di situ lalu menawarkan mungkin kemudahan untuk tabungan jangka panjang. Saya juga akan berinvest ya di situ, bisa melalui setoran harian dalam rekening pribadi saya atau rekening bisnis saya untuk mencapai tujuan-tujuan yang saya inginkan kembali. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dan tugas untuk perencanaan keuangan ini. Dan yang terakhir, mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.